Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Jawabannya belum kompak ya? Masih puasa? Masih. Biar semangat, boleh pantun ya? Jangan lupa bilang cakap. Mentari pagi bersinar cerah, langit biru tanpa awan. Agar majelis ini tambah berkah, izinkan saya mengulangi doa penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sahrus siyam wa syahrul Qur'an alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini dalam suasana sehat, dan kembali Allah berikan kita kesempatan. Doa-doa yang kita panjatkan sebelumnya, alhamdulillah diijabah oleh Allah. Allah pertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia, yang sangat agung. Bahkan Nabi katakan, qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan karena Ramadan memastikan orang-orang beriman akan mendapatkan banyak kebaikan. Sehat semua Bapak Ibu? Semangat ya. Ini hari keberapa ini? Berapa? 19. Ingin buru-buru aja. Hari ke-11. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak hanya sampai hari ini. Kita berharap semoga Allah berikan kesempatan hingga akhir Ramadan. Bisa kita menyelesaikan Ramadan ini dengan maksimal, dengan optimal, dengan meraih seluruh kebaikan Ramadan. Bahkan kita berharap semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Amin. Bapak Ibu, Ramadan itu singkat. Saya sering sampaikan waktunya sebentar. Hanya 30 hari, enggak lebih. Kurang iya. Bisa 29. Tapi jangan pernah berharap 28. Enggak ada 28. Ya. Nah, 28 Februari. Kalau Ramadan enggak ada 28, tidak ada 31. Yang ada antara 29 dan 30. Baru kemarin rasanya kita melaksanakan tarawih di malam pertama. Hari ini kita sudah di hari yang ke-11. Subhanallah. Singkat kan? Sebentar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebentarnya Ramadan perlu disikapi dengan cerdas. Kalau keberadaan kita di Ramadan itu sama dengan keberadaan kita di luar Ramadan. Sebelum Ramadan bulan apa? Bulan apa?
Sya'ban, sebelumnya Rajab, sebelumnya Jumadil Akhir, sebelumnya Jumadil Awal, sebelumnya Rabiul Akhir, sebelumnya Awal, kemudian Safar dan Muharram. Nih sengaja saya undur ke belakang. Ya. Biasanya ketika kita menjalankan hidup di luar Ramadan, banyak malasnya, betul nggak? Banyak santainya, kadang-kadang banyak bengongnya. Ya. Apa yang pernah kita lakukan, yang sudah kita jalankan di bulan-bulan sebelum Ramadan, itu jangan sampai terjadi di Ramadan. Bengong di Ramadan nggak boleh, Pak. Walaupun sebetulnya sih kalau bengong nggak ngapa-ngapain kan, dia duduk di depan teras rumah sambil melihat ke atas mengharapkan sesuatu yang jatuh dari langit. Ngabisin waktu 1-2 jam, ya sayang Pak. Apalagi kalau kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dipastikan di Ramadan ini kita jalankan kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, betul-betul yang kita lakukan yang prioritas, tidak sekedar yang bermanfaat, tapi kalau bisa yang berkualitas. Sesuatu yang dilakukan dalam waktu singkat, sebentar, tapi kemudian memberikan nilai yang banyak, itu yang mesti harus kita lakukan. Contoh, baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran sekarang, satu hurufnya dilipat gandakan, bukan hanya 10. Ya, kalau 10 itu di luar Ramadan itu maksimal kita dapat 10. Tapi kalau di dalam Ramadan kita baca satu huruf Al-Quran, Allah lipat gandakan hingga 700 pahala. Karena Ramadan memang bulan yang berkah, bulan yang melipat gandakan pahala. Nah, oleh karena itu prioritas kita yang pertama, ya, berkaitan dengan bacaan, mari kita baca Al-Quran. Yang lainnya singkirkan dulu. Untuk sementara waktu di Ramadan, ya, bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, kalau kata anak sekarang, bacaan yang gak danta, itu gak usah dibaca, gak usah diikuti. Sayang Pak, waktu kita habiskan untuk hanya baca WA, TikTokan, dan lain sebagainya. Hari fokus kepada Al-Quran. Al-Quran berapa juz? 30. Berapa surah? 114. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf? Banyak, jangan banyak doang. Pernah ngitung enggak? Huruf Al-Quran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Pernah hitung? Belum? Oh sama. Sama. Saya juga belum pernah ngitung. Tapi saya dapatkan dari hitungan ulama. Salah satu ulama mazhab, Imam Asy-Syafi'i. Ini kita kenal, beliau kalau di setiap Ramadan itu mampu menghatamkan Al-Quran tidak kurang dari 60 kali. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kita ini udah hari ke-11 ini. Udah berapa kali hatam? Coba angkat tangan yang sudah hatam 5 kali. Sekali. Nah, ini kelasnya kita ini. Ya, dibandingkan dengan ulama Imam Asy-Syafi'i, jangankan dengan sahabat, kita ini jauh. Cuma kalau pede masuk surganya lebih pede. Baru hatam sekali kayaknya udah di surga. Nah, itu kelas kita tuh. Nah, kembali ke huruf Al-Quran.
jumlah yang didapatkan 1.027.000. Berapa? Kalau kemudian satu huruf Allah ganjar sampai 700 pahala, berarti 1.027.000 dikalikan 700. Hasilnya berapa? Banyak lagi, banyak. Hampir 800 juta. Ya. Hampir 800 juta. Itu sekali khatam. Berarti kalau 10 kali khatam 1M, 8M. Kaya nggak? Sangat. Saya nggak pernah lihat duit 1M. Ya, tapi dengan membaca Al-Quran insya Allah kita akan memperoleh MM-an gitu. Nah, ini salah satu nih. Salah duanya Pak. Salah duanya yang harus kita prioritaskan di Ramadan ini, sholat. Yang pernah kita bahas terkait dengan tazkiyatun nafas, sarana yang paling penting dan utama itu adalah sholat. Mari di Ramadan ini Bapak Ibu kita perbaiki sholat kita. Memperbaiki sholat tidak sekedar memperbaiki bacaannya, gerakannya, tahu rukun dan syarat sahnya, menghadirkan khusyuk dalam sholat. Tidak itu. Tidak hanya sebatas situ. Karena begini Pak, kalau kita mengharapkan kualitas sholat dari segi kekhusyuan, kita ini nggak ada yang khusyuk. Ya, coba angkat tangan yang khusyuk 100% tadi. Nggak ada. Yang 70% ada yang khusyuk tadi. Tadi ayat yang dibacakan disimak kan tadi? Alhamdulillah 2 halaman tadi itu. 1 rakaat pertama ya, saya ambil juz 2. Saya kulus sufaha. Itu 1 halaman. Kemudian rakaat kedua berikutnya, baliknya. Karena sulitnya khusyuk, kita tidak bisa berharap Pak untuk memperoleh kesempurnaan sholat dari khusyuk. Memang tetap harus kita belajar untuk khusyuk dalam sholat. Dan tidak semua bisa. Tetapi yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, memperbaiki sholat itu artinya mari kita senantiasa sholat 5 waktu berjamaah. Ini yang saya ingin tekankan. Ya. Ini luar biasa jamaahnya ini, Al-Falah ini. Luar biasa. Kemajuannya luar biasa. Maju apanya? Ya, memang yang ngalamin bukan hanya Al-Falah. Hampir semua masjid saya ceramah. Saya keliling dari malam pertama sampai malam terakhir. Jadwal tidak ada yang kosong 1 malam pun. Ya. Bahkan masjid yang paling dulu minta, saya lupa catat. Sore kemarin saya lihat jadwal saya satu-satu. Masjidnya nggak tertulis. Padahal dia paling dulu mintanya. Waduh, saya bilang gimana ini? Jadwalnya full, mau disisip lewat mana? Akhirnya kemudian tanggal yang dia minta, karena masjid lain yang nutupin, saya negosiasi. Karena dia yang duluan minta, tapi kena lupa naruhnya. Hampir semua masjid, musholla di Kabupaten Bekasi, kota sampai Jakarta, kondisinya sama, banyak
kemajuannya. Dan ini terjadi tiap tahun Bapak Ibu. Tiap tahun. Ini saya yakin malam pertama, malam kedua ini di masjid ini nggak nampung ini. Betul nggak? Sekarang sudah mulai terasa masjid ini luas. Sudah mulai. Ya. Nah, jadi ini yang saya tekankan. Ya. Terutama untuk bapak-bapaknya. Mari kita pastikan 5 waktu sholat kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, laksanakan dengan berjamaah. Itu paling gampang Pak untuk menaikkan kualitas sholat kita. Sekali lagi mengharapkan khusyuk dengan bacaan yang baik, gerakan yang baik. Belum bisa. Tapi kalau berjamaah, insya Allah saya yakin semua bisa. Asalkan ada niat, ada kemauan. Penting nggak sih Bapak Ibu sholat berjamaah? Oh, 1-2 doang yang jawab. Penting nggak? Nah, gitu. Berarti yang jawab ini selalu berjamaah ini. Coba kita buktikan pentingnya sholat berjamaah. Oke. Satu hadis yang datang dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Berarti ini hadis kuat, sahih. Apa kata Nabi? Salatul jama'ati afdal min salatil fazzi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal kata Nabi, lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan dengan sholat sendiri. Berapa? 27 derajat. Ini sepertinya kalau pakai derajat Pak, kita nggak menjangkau, nggak nangkep ini derajat itu seperti apa, betul nggak? Kita selalu dengar 27 derajat. Derajatnya apa? Baik, yang gampang dipahami. Saya ajak Bapak-bapak untuk memahami derajat. Kita ilustrasikan dengan anak tangga. Paham nggak anak tangga? Oke. Ini biar tangkap ini. Anak tangga. Kalau orang sholat sendirian, dalam satu waktu dia akan mendapatkan 1 pahala. Sekalipun dia khusyuk sholat, dapatnya 1 pahala. Itu artinya dia naikin 1 anak tangga. Ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah sekali waktu pahalanya berapa? 27. Berarti dia naikin anak tangga 27. Nih, bandingin sekarang. 1 dengan 27. Ada nggak perbedaannya? Ada, cuma sedikit. Tambah lagi. Ada orang Syiah sholat 5 waktunya sendirian di rumah. Berarti dapat pahalanya berapa? 5. Berarti naik anak tangganya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si B sholat berjamaah 5 waktu. Berarti 27 dikalikan 5. Berapa hasilnya? 135 anak tangga yang dinaikin. A cuma 5 anak tangga, si B 135. Ada perbedaan enggak? Jauh. Ini yang ingin saya sampaikan. Bapak, Ibu, terutama bapak-bapaknya yang masih suka senang sholat sendirian, saya bisa pastikan termasuk orang yang merugi. Jamaahnya Al-Falah nggak ada ini. Masjid sebelah iya, sebelah sono. Kalau yang ini yang hadir insya Allah nih jamaah terus. Ini kan setiap subuh rame begini kan? Alhamdulillah. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang ada di rumah, yang masih senang sholat sendiri, tolong perhatikan.
Yang masih khusyuk sholat sendiri, sehusyuk apapun kalau sholat sendirian, masih rugi, Pak. Pak Ustaz, kalau di Ramadan itu kan dipatkan nilainya jadi 700. Oke. Sholat sendirian satu waktu dapat 1, dikalikan 700 berapa? 700 anak tangga yang dia naikin. Kalau berjamaah berarti 27 dikalikan 700, hasilnya berapa? Banyak. 18.900 anak tangga. Bandingkan antara 700 anak tangga dengan 18.900 anak tangga. Mana yang beruntung? 18.900. Maka dipastikan ini wajah-wajah orang-orang beruntung ini. Subuh ini bapak-bapak yang hadir ini orang-orang beruntung, insya Allah. Dan kalau lihat wajahnya, ini penghuni surga ini, insya Allah. Ini penghuni surga ini. Bukan kata saya, Pak. Untuk mengenal wajah penghuni surga itu gampang sekali. Coba perhatikan kata Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju menuntut ilmu. Ini nuntut ilmu enggak? Coba ilmu. Barang siapa yang meringankan, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke tempat majelis ilmu, majelis taklim, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah. Ini penghuni-penghuni surga, insya Allah. Amin. Dan saya yakini orang-orang yang akan terus bertahan sampai akhir Ramadan. Ya, insya Allah ini wajah-wajah orang yang akan terus bertahan sampai akhir Ramadan, yang akan memenuhi saf-saf. Dan ini orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk pulang kampung. Insya Allah. Semangat. Yang jelas saya nggak pulang kampung. Karena baru habis pulang kampung. Ya. Jadi ini Pak, kalau kita masih sekali lagi suka senang sholat sendirian, kita termasuk orang yang rugi. Itu baru kita ngomong 1 hari loh Pak, 5 waktu. Bagaimana kalau 1 bulan, 1 tahun, sekian tahun, jauh bedanya. Dan itu nanti akan menentukan Pak, menentukan akan posisi kita di dalam surganya Allah. Semakin tinggi kita berada di surga, nikmatnya semakin bertambah. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang bersuci dengan sempurna dari rumah, lalu kemudian dia melangkahkan kakinya ke salah satu rumah Allah, masjid. Apa kata Nabi? Perhatikan. Maka setiap langkahnya akan mengandung 2 kebaikan. Jadi Bapak Ibu wudhu dari rumah. Ya. Kalau menurut hadis ini, jangan ngarap-ngarap wudhu di masjid. Kalau bisa wudhunya dari rumah. Kalau orang berwudhu dengan sempurna, setelah itu kemudian ingin menuju ke masjid, maka setiap langkahnya mengandung 2 kebaikan. 1, diampuni 1 kesalahannya. 2, akan diangkat 1 derajat kemuliaannya. Maka semakin banyak langkah, semakin bagus Bapak Ibu. Maka beruntunglah yang punya rumah jauh dari masjid. Mana yang punya rumah jauh dari masjid, angkat tangan. Nah, paling jauh ada juga. Ya. Oh, naik motor, rodanya dihitung. Ya. Berjalan kaki langkahnya yang dihitung. Naik motor, roda yang berputar yang dihitung. Semakin banyak putarannya akan semakin banyak pahala dan kebaikannya. Makanya kan ada sahabat yang ngeluh,
yang kemudian minta sama Nabi untuk pindah rumah biar dekat dari masjid. Kata Nabi, jangan. Karena langkahmu menuju masjid, semakin banyak langkahmu akan semakin banyak pahala dan kebaikan. Terhibur ini sahabat, gak jadi pindah. Tapi yang dekat masjid rumahnya jangan sedih. Coba mana yang paling dekat rumahnya dari Masjid Al-Falah? Pak Ali. Pak Ali paling dekat. Jangan sedih Pak Ali. Kalau mau ke masjid caranya muter Pak. Nah, ini arahan betul. Kata Nabi kalau mau masuk masjid, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Karena setiap apa yang kita lalui kalau kita menuju ke masjid itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Semua yang kita lewati, batu, tembok, kayu dan lain sebagainya, itu akan menjadi saksi. Karpet yang kita dudukin ini akan menjadi saksi. Tiang-tiang ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Luar biasa penghargaan untuk orang-orang yang ingin berjamaah. Luar biasa. Kalau begitu, pagi ini pahalanya yang paling banyak coba siapa? Yang paling banyak ini. Coba angkat tangan. Tadi 2 orang itu. Ada lagi yang lebih jauh nggak? Ini di mana Pak? Blok? RW 10. Oh, At-Taqwa. Jauh. Tuh kalah Bapak yang 2 ini. Ya. Cuma yang paling banyak pahalanya pagi ini yang ceramah Pak. Yang ceramah ini tinggalnya di pertanian, pondok umum. Pakai motornya rodanya dihitung sama malaikat. Ini luar biasanya orang berjamaah. Belum sholat Pak, baru langkah doang. Langkahnya aja sudah mengandung kebaikan. Apalagi sholatnya, apalagi setelah sholat mendengarkan ceramah. Subhanallah. Ya, dengerin orang ceramah Pak. Ngaji 1 jam itu lebih baik daripada sholat semalaman. Ada yang mampu sholat semalaman? Nggak ada. Jadi duduk cuma 1 jam Pak, walaupun sambil senderan, walaupun sambil ngantuk, insya Allah. Ya. Tadi Bapak Ibu berasa nggak kalau kemudian dipayungin sama malaikat? Dipayungin Pak sama malaikat, diantar ke masjid. Bahkan malaikat sekarang sedang nunggu ini kepulangan bapak-bapak. Inilah penghargaan kepada orang yang menuntut ilmu, yang duduk di majelis ilmu. Insya Allah duduk di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Insya Allah kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang mulia di dalam surganya. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ini? Ini puasa. Memang kajian subuh, tapi ini puasa ini. Nggak ada yang tadinya itu jalan-jalan bagi-bagiin gitu. Biasanya di sini ada teh hangat. Jadi maklum dibungkus. Dimaklumin jangan sampai sama ini waktunya sampai jam 6. Ini suara sudah mulai serak-serak ini. Sebetulnya Pak, saya ingin menyampaikan materi lanjutan dari Tazkiyatun Nafas. Ya, kita terakhir membahas tentang sholat sebagai sarana tazkiyah. Itu sebetulnya ingin kita membahas puasa sebagai sarana tazkiyah. Tapi karena waktu juga, jadi belum sempat dibahas. Insya Allah di lain waktu kita akan mencoba menggali ya tentang puasa sebagai sarana tazkiyah. Ada tanya jawab apa buka? Ada. Oke. Untuk sementara ini muqaddimah, mungkin ada yang mau bertanya ya terkait dengan sholat atau yang lain dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Silakan Bapak yang mau ditanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi kita bisa mendapatkan kajian tentang salat berjamaah di masjid. Kebetulan tadi saya menanyakan sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan ini berasal dari fenomena kehidupan yang pernah saya alami. Contohnya seperti ketika saya pada waktu kuliah, terdengarlah suara azan, tapi dosen kami itu masih melanjutkan penyampaiannya. Akan tetapi hanya satu cuma berhenti saja, tapi tidak memberhentikan waktu tersebut untuk kita menunaikan ibadah muslim atau sholat muslim. Saya ingin bertanya bagaimana sih hukumnya seperti itu? Karena ketika saya berdiskusi oleh teman-teman saya, ada beberapa teman saya yang mempunyai dalil tersendiri itu tentang hal tersebut, tentang kalimat atau segala macam. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang bagus dari seorang mahasiswa S2. Ya. Tentu ini berkelas. Maka untuk menjawabnya juga harus yang berkelas. Ya, insya Allah. Yang menjawab kandidat doktor. Insya Allah. Baik, ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat luas. Mungkin tidak hanya di 1-2 kampus, hampir seluruh kita. Yang kemudian ketika azan dikumandangkan, tidak kemudian langsung mengambil tindakan untuk melaksanakan sholat. Memang seharusnya, ya, sholat yang berkelas itu kan apabila dilaksanakan di awal waktu. Ketika Rasulullah ditanya, ya, ayu amal afdal, amalan apa saja yang paling baik, yang paling mulia, yang paling agung, maka Nabi kemudian menjawabnya, as-salatu ala waqtiha, salat yang dilakukan di awal waktu. Ini sebetulnya cukup menjadi dalil buat kita semua, apalagi sebagai seorang dosen, ya, apalagi mungkin dosennya memang latar belakang agamanya bagus misalnya, ya tentu harus disikapi, harus ada satu keputusan yang harus diambil oleh seluruhnya. Mungkin karena terbentur dengan waktu kuliahnya, ya, yang kadang-kadang kemudian dosen mengatakan, ini tanggung, waktunya sebentar lagi kita selesai, ya. Tapi kalau disepakati sejak awal dengan mahasiswa, apalagi itu kan berulang-ulang, kalau sesekali waktu mungkin bisa jadi, ya. Tapi kalau yang ditanyakan tadi tentang bagaimana hukumnya orang yang kemudian mengulurkan waktu sholat, ya, mengulurkan waktu itu sudah salah, walaupun tidak hukumnya haram misalnya, ya, tetapi mengulur-ulurkan waktu sholat itu sudah tidak bagus. Bagusnya adalah langsung ditunaikan. Nah, oleh karena itu barangkali perlu dibuka diskusi dengan dosen tersebut. Jangan hanya masnya berdiskusi dengan sesama teman. Bila perlu itu dosen diajak diskusi, ya, instruksi. Pernah nggak mas instruksi sama dosennya? Pernah. Pernah. Sikapnya? Berarti ini dosen perlu diajak ngaji. Iya, bisa jadi ilmunya belum sampai sono. Maaf, dosen apa? Saya karena itu waktu S1. Iya, tapi dosen umum. Itu, ya, walaupun kelasnya dosen, kalau umum mungkin ada yang tidak nyangkut ilmu agamanya, Pak.
Maka perlu kemudian dosen itu diajak diskusi secara ilmiah, jangan emosian, ajak duduk, kemudian bicarakan dan disepakati setiap menjelang waktu atau akan menjelang, bukan menjelang, akan menjelang 5 atau 10 menit waktu sholat, bagaimana kalau kemudian kita stop, kita laksanakan sholat, jago, hebat gitu. Kalau nggak salah di kita ini ada gubernur, ya gubernur, nggak tahu, lupa saya, di Aceh atau di mana, yang punya kebijakan, ya kalau ada rapat, lalu kemudian mau masuk waktu sholat, maka pejabat itu kalau meneruskan rapatnya, dia akan dipecat. Ini hebat itu. Ya, ada pejabat kita seperti itu, yang betul-betul menghormati waktu sholat. Nah, kita ini kan mengabaikan sholat. Ada seorang sahabat buta yang kemudian minta rukhsah, minta keringanan sama Nabi. Ya Rasulullah, saya buta, boleh nggak kemudian dapat keringanan tidak sholat berjamaah? Apa kata Nabi? Kamu dengar suara azan? Ya ya Rasulullah, kalau gitu wajib bagimu sholat berjamaah. Itu yang untuk mengukur awal waktu memang ya ketika azan berhenti dikumandangkan. Ini kadang-kadang kan bilang, ini juga kalaupun lewat jauh nggak mas? Lumayan ya. Oh ya, itu lumayan, bukan lumayan lagi. Ya, itu jelas jauh sekali. Sampai 1 jam 40 menit. Ya, kecuali kalau tadi 5-10 menit gitu ya. Dan kalaupun bisa jangan. Ya udah kita laksanakan. Maka kalau saya taklim, ngisi taklim di mana-mana, ya kalau memang mau sholat isya, saya stop. Walaupun dalam kajian ya, dalam pembahasan, ya ilmu agama. Tapi ayo kita tepat waktu untuk sholat. Karena itulah amalan yang terbaik kata Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya. Maka mungkin sikap yang terbaik tadi mas, kalau nanti menemukan lagi ada dosen seperti itu, ya sebaiknya diajak diskusi, ya komunikasi, dan ada kesepakatan dengan mahasiswa yang lain. Kan enak kalau sudah disepakati. Ya kita sholat dulu lah, habis sholat nanti baru kita lanjut lagi, kan enak. Ya, baik. Itu saja barangkali. Afwan. Baik. Alhamdulillah.